Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Namun sebelum masuk ke video, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memasukkan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf apabila ada komen dari teman-teman yang rasanya, loh kok saya udah komen tapi nggak masuk ya komen saya ya. Ya karena sekali lagi beberapa waktu lalu saya mengecek bahwa video yang saya upload ke YouTube itu tiba-tiba ada disable komen atau sebagainya. Jadi sehingga YouTube menganggap bahwa komentar-komentar yang masuk ke channel saya itu semacam spam seperti itu teman-teman. Karena teman-teman pasti bisa cek sendiri kan, banyak sekali yang komen gunakan kode referral ini dapatkan cashback 25.000, gunakan kode referral ini dapat cashback 25.000 seperti itu teman-teman. Jadi dianggapnya oleh YouTube bahwa komentar-komentar di bawah adalah spam. Tapi jangan takut, jangan cemas teman-teman. Teman-teman masih bisa nge-DM Instagram saya, ada di bawah di deskripsi, dan semua pertanyaan dari teman-teman tetap saya jawab ya. Kalau yang udah nge-DM dan saya jawab, tolong dong tulis di komen dan saya udah dijawab juga gitu kan, enak jadinya, nggak dicuekin, nggak di PHP ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke video kali ini adalah switching reksadana di aplikasi Bibit. Ini ada request juga dari teman-teman perihal switching reksadana itu seperti apa ya kok ya Hyungnya. Yap, intinya switching reksadana adalah tukar ya. Switching kan bertukar gitu ya. Bertukar, iya benar, penukaran reksadana. Namun, switching reksadana ini hanya bisa dilakukan oleh sesama reksadana atau sesama manajer investasi. Saya pernah melakukannya sekali di tanggal 11 Januari. Tunggu sebentar, saya akan langsung munculkannya di samping layar seperti biasa. Oke, jadi seperti biasa akan saya tampilkan langsung di sini. Oke, ini adalah hasil investasi saya. Wow, masih 8%, dan kemarin sempat sampai 9 atau 10%, kemudian turun lagi. Ya, saya nggak terlalu mantau terlalu aktif akhir-akhir ini. Saya biasanya cuma per setiap seminggu atau 2 minggu baru saya pantau, karena saya tahu beberapa pekan ini reksadana saham lagi penurunan harusnya ya, karena indeks juga agak turun. Ya biasa aja sih, karena portofolio saya tuh kebanyakan reksadana saham, 70%-nya di reksadana saham. Jadi ya no problem lah, selama kita rutin top up saya yakin akan balik, hijaunya akan naik lebih tinggi. Oke, kita langsung saja. Saya pernah melakukan switching reksadana di tanggal 11 Januari ini. 11 Januari berhasil. Ada lihat kan teman-teman, saya melakukan Sukor Invest Syariah Money Market Fund dan memindahkannya ke Sukor Invest Bond Fund. Ini bukan transaksi saya jual tunggu dananya masuk baru saya beli, bukan seperti teman-teman. Tapi saya menggunakan fitur switching. Yap, di mana fitur switching itu berada? Kita kembali, yuk. Kita masuk ke portofolio. Seperti biasa, portofolio saya keluarga Sukor. Bukan anjuran membeli, tapi karena kebetulan lagi saya lihat lagi bagus-bagusnya reksadana ini, jadi saya beli reksadana Sukor ini. Jadi sih ada pilihannya teman-teman. Tuh. Di ada titik 3, 1.1, 2, 3 ya, di samping kanan dari reksadananya itu ada pilih. Di sini ada switching product ya, switch product. Kita tekan. Nah, di sini unit yang tersedia dia tercantum 8.790 sekian. Switch ke produk apa kita bisa pilih. Kalau untuk Sukor dia banyak ada pilihannya. Jadi kita hanya bisa istilahnya switch pada manajer investasi yang sama. Kalau Sukor ya Sukor aja. Kalau BNI ya mungkin BNI aja. Kalau yang lain ya yang lain aja ya. Nggak boleh istilahnya beda jenis. Kalau saya Sukor pindahnya ke BNI nggak boleh ya, nggak boleh. Harus sama jenis manajer investasinya. Sukor Invest Equity Fund, Sukor Invest Maxi Fund, Sukor Invest Money Market Fund, Sukor Invest Syariah Equity Fund, dan Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Switching ini jadi bisa dari reksadana pasar uang ke reksadana obligasi seperti yang saya lakukan. Bisa dari reksadana obligasi ke reksadana pasar saham. Juga bisa dari reksadana saham juga bisa ke reksadana pasar uang ya. Jadi misalnya contoh kita pilih Sukor Invest Equity Fund. Oke, habis itu kita tentuin nih unitnya mau berapa. Kita tukar kira-kira rupiahnya berapa. Tuh ada kan? Ah, iya ini dia. Mohon maaf HP-nya agak bergetar, maklum, cuman iPhone 5s ini udah agak sedikit soak, jadi agak error sedikit. Ya, jadi kita tinggal ini aja, berapa unit, mau tukarkan semua switching ke produk reksadana itu atau hanya tukarkan sebagian, itu tergantung, bebas teman-teman.
Habis itu tinggal switch, dia akan langsung melakukan proses. Saya nggak switch ya, karena saya baru, teman-teman lihat kan, baru dari pasar uang ke obligasi, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi beres, mudah kan, gampang switch. Terus ngapain Yung itu mutar-mutar switching kayak gitu? Efeknya apa sih? Nah, ya, jadi di switch produk ini pertama saya lihat ya, ini tergantung dari masing-masing sih. Kalau saya pribadi, saya sharing kan. Ini pasar uang, saya lihat karena dana ini saya belum gunakan dalam jangka waktu pendek, makanya saya pindahkan ke obligasi. Dan kalau menurut saya pribadi, reksadana pasar uang dan reksadana obligasi adalah instrumen investasi jangka pendek ke menengah. Loh, kok pendek ke menengah? Yakin kah Yung? Sebenarnya untuk obligasi itu tahapannya jangka menengah, tapi saya pribadi menganggapnya pendek sampai menengah, semi pendek lah istilahnya. Karena saya lihat untuk reksadana obligasi saya yang tempatkan itu beberapa bulan terakhir ini naiknya cukup stabil, maka dari itu saya berani menaruhnya di situ. Ingat ya teman-teman, saya sering kali memesan kepada teman-teman, bukan pesan ayam goreng, ayam bakar, bukan, tapi setelah kita melakukan investasi tetap pantau kinerja reksadana kita. Ya, gimana pantaunya? Ada kan? Yang salah satunya tuh bisa kita gunakan metodenya itu seperti video saya yang dimana ini cara memilih reksadana di tahun 2021 ya, metode itu bisa digunakan juga untuk memantau kinerja reksadana kita. Oke, balik lagi ke video. Jadi saya ngerasa bahwa reksadana pasar uang ini dana saya tuh masih belum dipakai dalam jangka waktu dekat, jadi saya alokasikan semua ke reksadana obligasi ya. Takutnya sewaktu-waktu saya akan pakai, saya nggak berani ke reksadana saham. Kenapa? Karena terlalu fluktuatif, naiknya terlalu kayak roller coaster, set gitu kan. Jadi takutnya waktu saya mau ngambil investasi saya rugi, saya narik rugi. Harapan kita investasi kan cuan ya, aset yang kita investasikan bertumbuh. Nah, seperti itu. Jadi saya pindahkan ke obligasi. Kalau mungkin dana ini lebih istilahnya nganggur lebih lama, itu mungkin saya akan pindahkan ke reksadana saham. Tapi karena saya nggak yakin nih dana ini mungkin sewaktu-waktu mau saya cairkan, makanya saya cuma pindahkan ke obligasi. Nah, switching reksadana juga bisa dilakukan apabila seperti ini teman-teman. Teman-teman ada, karena banyaknya teman-teman sepertinya memang agresif ya, banyak yang nge-DM saya bahwa Yung, saya investasi reksadana saham ini 70%. Wow. Yang di reksadana saham saya ini 50%. Wow. Reksadana saya ada 2 portofolio nih Yung, tabungan, reksadana saham semua, dan di robo 70% saham. Wow, saham-saham dan saham-saham semua. Memang high risk ya teman-teman, ingat, tapi returnnya memang menggiurkan. Tapi ingat ya, high risk. Nah, apa guna dari switching produk reksadana ini? Jadi apabila teman-teman melihat, oh, kita tahu ya cara lihatnya ya, ada kan di video saya sebelumnya kan, wah, kinerja reksadana saham kayaknya akhir-akhir ini kurang bagus nih, saya switching dulu ke obligasi. Terus ya switching ke obligasi. Oke, bisa saja seperti itu. Ataupun ketika di reksadana saham, wah, dana ini kan reksadana saham sudah cuan nih, dan kayaknya dana ini akan saya cairkan. Takutnya nanti turun, daripada turun saya pindahkan ke reksadana pasar uang. Switch ke reksadana pasar uang yang lebih stabil. Ya, seperti itu teman-teman. Beberapa lagi banyak fungsi dan kegunaan dari switch reksadana ini, tergantung dari istilahnya kebutuhan masing-masing, tujuan investasi masing-masing, dan profil resiko masing-masing. Seperti teman-teman. Ada kan contohnya, seperti saya pindahkan dari reksadana pasar uang ke obligasi karena menurut saya dananya masih akan istilahnya lebih lama lah, saya belum pakai, masih nganggur agak lama. Ada juga yang mungkin, oh, reksadana sahamnya udah cuan nih, dan kayaknya nih bulan depan atau 3 bulan lagi atau setahun kemudian saya udah mau pakai nih dana, jadi saya pindahin dulu ke reksadana pasar uang yang lebih aman, lebih stabil, ataupun pindahkan ke obligasi. Kebalikan dari saya, seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu repot, kita jual dulu tuh reksadana, tunggu proses kerjanya maksimal 7 hari kerja, baru kita beli lagi reksadananya. Seperti itu teman-teman, dari switching reksadana. Gak sulit ya teman-teman ya, gak bingung kan? Masih simpel, masih gampang, gak pusing kan? Oke, sip, mantap. Jadi sekian dulu video kali ini, dan saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa teman-teman yang baru menemukan video ini mungkin belum pernah menginstal aplikasi Bibit, masukkan kode referral Aircashback supaya saya dapat 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Dan bagi teman-teman yang masih bingung ataupun punya pertanyaan, problem, masalah, ada kasus yang harus kita pecahkan bersama, drop saja komen di bawah ataupun nge-DM Instagram saya. Boleh?
1 kali 24 jam saya pasti balas. Ayo dong yang udah saya balas kasih reviewnya biar enak sama teman-teman. Bagaimana? Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Cacatnya. Dadah.